Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Daniela Rasanda. Kakak mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Nah, tujuan kakak kali ini ingin mewawancarai untuk memenuhi tugas praktikum kakak di semester 4. Apa boleh kamu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Lucy Ratna. Umur saya itu 15 tahun. Oke, sebelumnya apa Lucy bersedia kakak wawancarai dan kakak videokan? Bersedia. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Nah, jadi judul wawancara kakak ini itu gambaran perilaku konsumtif pada siswa SMP. Nah, jadi di usia Lucy yang sekarang itu kan lagi pengennya berteman ya, rame-rame. Nah, pertanyaan yang pertama nih, apa sih jenis barang yang Lucy itu suka dan sering kali pengen Lucy beli? Sepatu. Oh, sepatu. Iya. Itu sepatu sering Lucy beli? Iya. Sering sih, karena mama yang beliin juga. Terus juga sepatu itu saya sering Lucy bawa ke CFD itu setiap minggunya. Jadi tiap minggu CFD sama mama? Iya, setiap minggu CFD sama mama. Terus jadi suka beli sepatu, jadi bisa ganti-ganti gitu ya? Iya, bisa ganti-ganti gitu. Jadi Lucy juga suka olahraga ya? Suka. Biasanya tuh di stadion ya. Terus kadang-kadang CFD juga kalau mama libur kerja. Yang buat Lucy suka sama sepatu itu apa sih sebenarnya, kayak sampai punya banyak sepatu gitu? Karena biar bisa ganti-ganti, terus karena mama sering juga beliin karena sering olahraga kan. Nah, kalau misalkannya pergi keluar main gitu, Lucy suka pakai sepatu juga atau gimana? Iya, karena lebih nyaman aja pakai sepatu tuh. Jadi lebih sering pakai sepatu, karena kalau misalnya pakai sendal atau pakai yang lain tuh kurang nyaman aja, kayak kakinya tuh kurang enak gitu. Jadi lebih aman juga ya? Lebih aman juga. Nah, kalau misalkannya sepatu nih, Lucy suka belinya tuh emang lebih dari satu gitu ya? Iya, lebih dari satu, karena kan mama sering beliin juga kan, kadang sering juga wishlist Lucy, terus kadang-kadang tuh juga ada yang terbaru, jadi sering beli kayak gitu. Jadi kalau misalkannya boleh tahu, pembelian sepatu Lucy itu per bulan ada targetnya kah atau gimana? Enggak sih, kalau misalnya ada model terbaru atau kalau misalnya ada nih yang lagi diskon juga, itu bakalan mesti beli. Kalau enggak mama yang beli juga, karena kan pasti dari kesepakatan Lucy sama mama kan. Kalau misalnya Lucy itu beli itu kadang-kadang tuh nanya mama dulu, ini bagus nggak modelnya ma, atau ini boleh nggak dibeli gitu. Berarti alasan Lucy beli barang kan kayak sepatu ya, suka ya lebih dari satu tuh kan, berarti emang karena suka modelnya gitu ya, dan emang kebutuhan ya? Iya, kebutuhan, karena lebih nyaman aja. Nah, dari sepatu Uci kan yang banyak ya kan, jadi gimana sih Uci tuh ngatur pemakaian sepatunya? Kalau misalnya kan ada sepatunya, ada yang sport, ada yang untuk jalan. Nah, terus jadi kalau misalnya sport itu untuk lari, tapi kalau misalnya sepatu untuk jalan itu ya yang sepatu biasa itu. Terus kalau misalnya Lucy juga ada yang sepatu flat shoes, flat shoes gitu. Nah, kalau kan sekarang SMP ya? Iya. Nah, itu kalau misalkannya bareng teman-teman di luar gitu kan lagi main, itu tuh ada nggak sih barang yang Uci beli gitu, yang pengen banget Uci beli kalau di luar teman-teman? Kalau misalnya sama teman-teman itu dia biasanya itu gelang sih, kebanyakan gelang. Kalau enggak tas gitu.
gelang yang kayak rame sekarang kayak bracelet Iya kayak gitu-gitu. gitu, kayak kan ada dupnya Pandora kan kayak gitu. Terus kalau misalnya yang tali-tali itu, karena kan barangnya lucu-lucu, jadi sering aja kayak yuk teman, yuk beli yuk, karena kan lebih murah juga harganya. Kalau gelang yang manik-manik itu suka juga. Suka itu. Nah, kalau beli gelang kayak gitu, Uci biasanya belinya satu, satu apa dua atau sekali banyak? Kadang dua, kadang satu atau dua, kalau misalnya yang lucu atau yang gambarnya itu bagus, belinya satu-satu gitu, Oh, gitu. tergantung modelnya sama barangnya gimana. Kalau sejauh ini dari jajan Uci, beli gelang kayak gitu-gitu, ada nggak sih pengaruh negatifnya nih ke uang jajannya? Iya, pengaruhnya tuh karena uang jajan-jajannya jadi menipis, terus kadang-kadang tuh kayak nggak kontrol gitu jajannya, kayak lebih kok cepet banget ya habisnya, padahal dibeliin untuk gelang atau sepatu gitu. Kalau misalkan kakak boleh tahu nih, kalau uang jajan Uci tuh dikasihnya per bulan apa per minggu? Per minggu biasanya sama. Oh, berapaan tuh kalau boleh Sama tahu? mama biasanya 400.000 atau 300.000, tergantung kebutuhan Lucy, kalau mama tuh ada rezekinya berapa gitu. Gitu. Kalau uang jajan segitu untuk Uci nih di lingkungan Uci sekarang itu tuh cukup nggak sih memenuhi keinginan-keinginan, kebutuhan Uci di luar? Kadang-kadang cukup, kadang-kadang enggak, karena lebih seringnya tuh kan jalannya tuh kayak ke mall atau ke beli makan di McD atau di Hokben gitu, jadinya tuh uang tuh kayak kurang aja gitu. Kalau misalkannya kan dalam satu minggu dikasih uang 300 Hmm. sampai 400. Misalnya baru 5 hari tapi uang jajannya udah mau Iya, habis. udah mau habis. Itu gimana Uci ngatur uangnya? Entah mungkin Uci ngurangin jajan di sekolah atau nggak pergi bareng teman. Kadang nggak pergi bareng temen, jadi kayak kayaknya makan di kantin aja deh gitu, nggak mau pergi ke mall atau lagi lebih kayak uangnya sedikit lagi ya. Nah, tadi kan di awal Uci bilang Uci suka barang-barang kayak sepatu Iya, gitu ya, gelang gelang. gitu. Nah, kalau misalkannya gimana sih Uci tuh puas dengan suatu jenis barang tadi itu, terus tetap pengen nih Uci beli barang yang lain gitu. Misalnya kalau sepatu tuh Uci biasanya beli tuh yang brand apa? Biasanya itu New Balance atau Skechers atau Nike, karena kan modelnya tuh gemes gitu kan, lucu-lucu gitu, terus nyaman juga dipakai. Kalau misalkan udah nyaman nih kan dengan merek-merek yang tadi, brand-brand tadi, itu masih kepengen nggak sih coba brand yang lain? Ya kepingin, karena kan modelnya apalagi sekarang banyak yang bagus-bagus gitu, modelnya simple, terus kayak temen-temen banyak yang pakai itu juga gitu. Jadi kalau misalkannya banyak teman yang pakai merek brand-brand sepatu yang bagus itu, jadi kepengen juga ya ikutan gitu. Iya, kadang-kadang kepingin, kadang-kadang nggak mau samaan sama mereka gitu. Oh ya, kalau udah terlalu banyak Iya, yang pakai nggak jadi mau. nggak mau gitu. Nah, kalau misalkannya dari beli sepatu, beli gelang, beli baju mungkin, apa sih yang Uci lakukan jika pembelian barang tersebut tuh nggak puas gitu? Kadang-kadang bilang gini sih kayak eh, udah nggak apa-apa, bagus kok Mas Ian gitu. Kadang kan mama kan milihnya maksud tuh kayak kalau misalnya Lucy beli itu kadang-kadang mau bilang kurang bagus deh, beli yang ini aja gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, mungkin bagus, mungkin awet gitu. Berarti Uci terima aja ya, walaupun nggak suka, nggak puas sama barangnya, tapi ya udah terima Diterima aja. aja. Kan kalau misalkan kita habis belanja, itu tuh mungkin kan barangnya yang terencana dan nggak terencana. Iya. Gimana sih perasaan Uci tuh kalau misalkannya kita beli barang? Nah, setelah pembelian itu Uci ngerasa senang atau pernah gitu habis beli barang malah ada rasa penyesalan? Pastinya senang karena kan kita habis beli barang baru nih gitu. Tapi kalau misalnya ada penyesalan tuh pasti ada, karena kayak uangnya jadi sedikit, kayak kadang-kadang kasihan juga sama mama kayak
iya uang mama harusnya untuk beli ini jadinya untuk beli sepatu Lucy gitu. Hmm. Nah, kalau misalkannya Uci gimana sih Lucy itu ngatur uang jajannya? Eh, Mungkin kalau misalkannya Lucy lagi pergi bareng teman, keluar, jalan-jalan ke mall, Lucy itu ngerencanain gak sih beli sesuatu atau mungkin karena lihat lucu, gemes nih langsung beli aja? Oh biasanya tuh kayak kalau misalnya lucu gemes itu kayak lebih sering kayak gitu sih daripada ngerencanainnya. Kadang-kadang kayak kalau misalnya ngerencanain kan nggak tahu tuh barangnya bagus atau enggaknya kan, tapi kalau misalnya tiba-tiba datang ke suatu di mall itu kayak barang lucu deh gitu, jadi sering beli kayak gitu aja sih karena lucu kan Mas ya. Kalau gini, ada nggak sih contoh situasi di mana Lucy itu nggak mikir mau melakukan pembelian barang tersebut? Ada nggak sih contohnya gitu? Misalnya tuh teman Lucy beli ini, jadi Lucy tuh ada dorongan juga. Kayaknya aku juga harus ikut beli deh. Ada nggak perasaan kayak gitu? Iya kadang-kadang ada karena kan kayak modelnya gemes gitu kan jadi lucu jadi kayak kayaknya bagus juga deh di aku. Jadi karena teman-teman udah beli, jadi ikutan Iya gitu jadi ya. ikutan jadi kayak bagus di aku jadi yaudah deh beli aja nggak apa-apa gitu. Walaupun Lucy nggak mikir nih entah uang nanti nggak cukup Iya sampai 1 bulan. kadang sering kayak gitu sih Hmm, karena kan em, gimana ya kadang-kadang tuh namanya teman-teman gitu kan mempengaruhi kita gitu. lingkungan tuh pasti. Lingkungan ya bener jadi kayak orang tuh lebih sering kayak lu sih boleh deh yang ini kayak bagus dari kamu atau ini deh kayak bagus dari kamu gitu jadi kayak ternyata pas dipakai cantik juga gitu jadi kita beli gitu. Nah, Hmm. kalau menurut Lucy, Lucy tipe orang yang sulit nggak sih mengendalikan pengeluaran kayak uang jajan itu? Lucy ada prioritasnya nggak? Atau Lucy emang sulit banget nih mengatur uang jajan yang Uci punya gitu? Em, kadang sulit sih karena kan uang jajan tuh kan segitu gitu kan jadi kayak kadang-kadang cukup kayak untuk kebutuhan aja gitu. Kalau misalnya kayak keinginan itu, Lucy lebih sering kayak kayaknya nabung dulu dan nanti kan mama yang nambahin gitu. Hmm. Jadi kalau beli-beli sesuatu tuh kayak memprioritaskan kebutuhan aja dulu daripada keinginan. Kayak tadi tuh kan teman-teman bilang Ci ini bagus loh masa nggak mau beli gitu Iya, jadi kan keikut nih kayak ikut beli bener. barang. Nah itu ada nggak sih rasa nyesal Iya di setelah itu ngerasa nyesal kayak kenapa ya tadi beli ini padahal tadi kan harusnya aku nggak beli ini atau kayak seringnya itu kayak udahlah nggak apa-apa gitu. gitu. Kalau misalkannya beberapa minggu terakhir beberapa bulan terakhir bisa nggak Lucy ngasih contoh ke kakak, contoh barang yang Lucy beli yang udah direncanain sama mungkin barang yang mungkin nggak Lucy rencanain belinya di beberapa minggu terakhir ini. Biasanya tuh sepatu kalau sepatu kan pasti kalau diskon ya direncanain kayak kalau misalnya sepatu tuh kan lebih direncanain karena kan harganya kan lumayan kan terus kalau misalnya barang nggak rencanain tuh kayak kes HP terus kayak baju terus kayak gelang itu pasti nggak direncanain gitu. Berarti beberapa minggu terakhir udah beli sepatu dari perencanaan beberapa bulan Iya yang lalu. benar. Kalau beli gelang-gelang berarti itu nggak direncanain ya. Iya sering itu kan karena barangnya lucu jadi kayak yaudah dia beli aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkannya ada nggak sih suatu jenis barang nih yang menurut Uci tuh kayaknya nggak butuh-butuh banget, tapi pengen gitu, ada dorongan pengen beli barang tersebut. Ada nggak? Ada sih biasanya tuh kayak ya itu tadi kayak case HP itu kan kadang-kadang tuh kan udah banyak nih case HP-nya gitu kan jadi kayak bagus deh kayaknya gitu jadi soalnya kan banyak karakter-karakter yang lucu kan di case HP itu jadi sering beli case HP aja sama kadang-kadang gelang gelang kan kayak gemes kan kalau misalnya dipakai di tangan
Jadi walaupun cash handphonenya masih banyak kan itu kan ibaratnya kita udah nggak butuh lagi ya, tapi Iya. tetap masih ada keinginan untuk beli karena eh, gambarnya lucu. Iya, gambarnya lucu, terus kadang-kadang karakternya bisa bunga-bunga kan banyak kan kayak gitu. Bisa gonta-ganti. Ganti-ganti. Oh, benar. Nah, kan kalau kita sebagai remaja nih, Iya. Ci kan remaja, itu pasti ada kan konflik dalam dirinya. Ini kebutuhan aku, ini keinginan aku. Gimana sih Lucy, udah bisa nggak mengelola konflik yang ada itu? Kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak bisa. Kayak kalau kebutuhan itu kan mama udah ngatur tuh kayak kayak pokoknya mama tuh yang ngatur kebutuhan. Kalau keinginan tuh kayak mesti seringnya tuh kalau sama mama diajarin kayak udah deh tabung aja dulu, nanti kalau misalnya uangnya udah cukup baru ditambahin gitu. Seringnya seperti itu. Oke. Nah, kalau kan Uci yang dikasih uang jajan per minggu ya. Iya, per minggu. Nah, kalau kita Uci punya nih uang jajan baru dapat. Nah, itu tuh sulit nggak sih Uci mengendalikan pengeluarannya? Terutama kan baru dapat nih, Uci tuh pengen ngabisin semua uang jajannya, Iya. atau emang Lucy bisa untuk memperkirakan cukup nih 1 minggu, itu gimana? Masih udah bisa atau belum? Belum bisa sih karena kan kayak kawan-kawan kan seringnya ke mall gitu kan, terus kayak kalau misalnya uang udah dapet dari mama nih kayak pinginnya beli ini deh, apalagi kayak sekarang kan di Shopee kan banyak tuh kayak HP atau barang-barang yang lucu gitu kan. Berarti Uci belum bisa nih memprioritaskan Belum. kebutuhan belanja uangnya apa, belum bisa. Belum bisa. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang belum bisa. Kadang-kadang tuh kayak tergantung temen juga gitu. Kalau misalnya temennya eh, bagus barangnya beli, kalau misalnya nggak bagus nggak beli gitu. Berarti emang teman-teman mempengaruhi. Mempengaruhi. Iya. Berarti kan menurut Uci tuh ada kan atau enggak ada sih, atau mungkin teman-teman Uci ini berpengaruh banget terhadap perilaku konsumtif yang Uci miliki jadinya gitu. Jadi Iya. Uci suka belanja-belanja itu kan pengaruh teman ya. Iya, karena temen kadang-kadang kayak udah deh beli yang ini aja gitu. Kalau nggak kayaknya bagus dari kamu, warnanya cocok gitu. Iya. Kalau misalkannya habis berbelanja, gimana sih Uci tuh menilai tingkat kepuasan terhadap barang yang habis Uci beli? Misalnya kan eh, kesenangannya tuh terhadap barang ini berlangsung lama atau sementara kan? Gimana sih? Entah kan kalau kita beli barang baru itu setiap mau pakai atau setiap ngelihat aja tuh kita seneng gitu ya. Iya. Kalau Uci gimana? Kalau Lucy itu seringnya kayak kalau misalnya dipakai sama dilihat tuh kayak ih kayak lebih pede aja, terus nyaman, terus cantik juga kan. Terus kawan-kawan kadang-kadang puji kayaknya Lucy bagus sekali barangnya gitu. Jadi bakalan kayak bagus deh aku mau beli lagi deh yang lain, model lain gitu. Jadi komentar dari teman, dari keluarga atas barang yang Uci beli ini mempengaruhi ya Iya, ke. mempengaruhi. Jadi tuh lebih tingkat percaya dirinya tuh lebih tinggi aja gitu. Tapi kalau misalkannya ada teman atau saudara yang bilang kayaknya barang yang kamu beli tuh nggak bagus, itu tuh juga mempengaruhi rasa Uci ke kesenangan satu barang, atau tuh Uci tuh teguh pendirian aja gitu. Kadang-kadang mempengaruhi sih kayak ih masa iya nggak bagus, tapi kata orang ini bagus kok gitu. Tapi kadang-kadang kayak ya udah deh itu kan pilihan yang kamu gitu kan, berarti kamu kolot gitu. Kayak gitu. Iya. Kan kalau misalkannya sekarang kan kita kan main media sosial. Iya. Kan banyak ya makanan, barang-barang yang viral-viral Iya. gitu. Uci ada nggak sih nyobain makanan-makanan yang viral gitu? Iya, Lucy suka yang makanan-makanan viral karena kan banyak tuh makanan yang unik kayak apa sih yang dalamnya itu mie tuh loh, kan ada tuh makanan kayak gitu kan, itu kan enak banget kan. Nah jadi sering-sering kayak nyoba-nyoba makanan yang lagi viral aja gitu. Ban yang roti Iya itu ya. itu Yang berarti just tip dong itu iya dari iya dari apa dari Thailand. Thailand. Nah,
beli barang-barang makanan yang lagi viral-viral yang Uci suka itu tuh mempengaruhi emosional Uci nggak? eh mempengaruhi sih, kayak lebih happy aja gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya pakai barang itu tuh ngerasa kayak percaya dirinya tuh tambah tinggi gitu loh. Kalau makanan berarti buat happy Happy gitu. gitu, jadi kayak kalau misalnya moodnya lagi nggak baik-baik aja tuh kayak ternyata baik kok aku lagi ya gitu. Kalau SMP sekarang itu lagi banyak-banyaknya nggak tugas yang dikasih sama gurunya? Nggak terlalu sih, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Lucy pernah nggak sih ngerasa stres gitu dari tugas yang dikasih sama guru? Pernah kadang-kadang. Nah, kalau Lucy tuh ngerasa stres, itu ngalihkannya tuh pernah nggak ke berbelanja? Jadi kalau misalkannya Lucy stres, Lucy belanja, jadi itu nggak stres gitu. Iya, seringnya kayak gitu sih, kayak kalau misalnya stres kan, itu tuh Lucy beli sepatu tadi, beli sepatu, atau Lucy beli barang-barang yang lucu, jadi tuh nggak terlalu dibawa stres banget gitu. Ada makanan kayak es krim kan, jadi tuh kayak moodnya lebih naik aja gitu. Jadi gitu ya, Senang happy aja, gitu. happy gitu. Nah, kalau tadi kan Lucy suka beli sepatu, beli baju, beli gelang-gelang gitu. Tuh, di mana sih tempat yang Uci tuh lebih senang gitu belanja barang tuh di mana? Kadang-kadang lebih seringnya tuh di mall, karena kan lihat langsung gitu barangnya gimana. Kadang-kadang di Shopee juga, kan di store-store yang di luar dari mall itu gitu. Berarti kalau belanja offline sama online lebih suka yang mana? Offline sih, karena kan bisa ngeliat barangnya kan, kayak lebih nyaman atau enggaknya, terus kayak gambarnya gimana. Kalau di online kan nggak terlalu bisa banget gitu loh ngelihatnya. Kalau misalkannya online nanti nggak sesuai. Iya, nggak sesuai, tapi kadang-kadang kan belinya di komentar, dari komentar barang itu. Kalau misalkannya Lucy suka sama satu barang, ada nggak sih waktu yang tepat untuk Lucy belanja? Kalau misalkannya di online itu kan ada tanggal kembar ya. Iya. Nunggu itu dulu atau enggak? Enggak, karena kayak kalau misalnya mau beli ya udah beli gitu loh, jadi nggak nunggu-nunggu banget. Gitu ya. Iya. Kalau misalkannya lingkungan Uci di sekolah mempengaruhi Uci nggak untuk belanja online, belanja offline, atau mungkin teman-temannya sering ngajain ke mall gitu mau Iya. beli barang couple gitu, sahabat-sahabatan Iya. gitu nggak? Iya, sering sih kayak lu sih mau bareng nggak kayak gini, kita kapelan yuk berempat atau bertiga gitu gitu. Jadi mempengaruhi banget sih, kayak kalau misalnya ke mall kan itu tuh kayak beli makan itu kayak harus samaan kadang-kadang, atau enggak ke mall itu harus beli kayak baju yang samaan atau gimana. Tuh. Nah, kalau misalkannya lagi jalan di mall atau mungkin lagi scroll scroll Shopee, TikTok Iya. gitu, nah ada diskon. Uci tertarik nggak sih untuk beli barang yang lagi diskon walaupun nggak butuh? Kadang-kadang tertarik sih karena kan lagi diskon ya, lagi murah harganya, jadi tertarik. Kadang-kadang enggak juga gitu, kadang-kadang kayak udahlah nggak butuh banget gitu. Jadi walaupun lagi diskon kalau Iya, nggak butuh nggak beli ya. iya nggak beli. Kalau misalkannya Uci pengen beli sepatu kan, Iya. diskon gitu. Terus Uci bisa nih memanfaatkan diskon tuh untuk pembelian tuh, gimana perasaannya tuh? Itu kan seneng kan, karena kayak kayak bisa deh sepatu ini diskon deh, jadi lebih murah, ternyata lebih murah ya pas hari itu, jadi udah beli aja gitu. Jadi uang emak yang kayak untuk harganya misalnya 1 juta jadinya 500.000 gitu kan, jadi lebih murah. Tapi kalau misalkannya kayak belanja sepatu, belanja baju, itu memang nunggu diskon atau misalkannya kalau lagi butuh ya beli aja gitu atau gimana? Kalau belanja baju itu lebihnya kayak kalau misalnya lagi diskon, ada diskonnya itu bakal beli, tapi kalau misalnya harga normal tuh beli juga, tergantung mau enggaknya mau modelnya itu bagus atau enggaknya aja sih. Tapi berarti kalau misalkannya emang butuh walaupun nggak diskon tetap beli Iya, gitu. kayak gitu.
Kalau eh, bisa nggak Uci itu ngasih gambaran nih, Iya. kalau misalkannya pengalaman berbelanja yang ngasih efek positif gitu ke diri Lucy itu ada nggak sih? Bisa diceritain nggak? Oh pernah nih, jadi mama kan pas tuh belikan iPhone kan, Oh, iPhone 11 pas lagi ulang tahun. Sebenarnya tuh ada sih ngomong kayak, mah kayaknya bagus deh iPhone 11 nih gitu. Terus ternyata pas mama belikan itu pas tuh nggak nyangka sih bakal mau belikan karena kan kayak pas hari ulang tahun juga kan. Jadi itu kayak kejutan banget ya, kayak nggak nyangka banget mau beliin padahal cuma ya itu bercanda aja gitu kayak mau bagus deh iPhone 11 gitu. Jadi tuh kayak ngerasa kayak wah enak ya, oh bagus ya iPhone-nya ini gitu. berarti ngerasa positif Iya, banget ya ngerasa waktu positif dapat banget. Iya. dapat kado dari mamanya. Eh, Kalau misalkannya di perbelanjaan gitu kan, kita berbelanja, apa yang membuat Lucy itu senang dalam perbelanjaan tersebut? Entah mungkin karyawan yang hanya ramah atau gimana? Iya, kalau misalnya di perbelanjaan tuh kalau misalnya karyawannya itu kurang ramah, jadi kurang nyaman. Tapi kalau misalnya dia ramah, terus tataannya juga rapi, tempatnya lucu, itu bakal nyaman kan kalau kita mau belanja gitu. Itu kan kalau belanja langsung ke toko Iya, ya. Kalau misalkannya pembelian online gitu, ada nggak Lucy ini kriteria kalau misalkannya enak nih belanja di toko ini tuh gimana? biasanya lihat dari komentar sih, komentarnya bagus nggak kayak ih barangnya lucu bagus ternyata nyampe nya real life ya pas di real life nya bagus ya gitu gitu jadinya kayak bagus nih barangnya nih terus kayak bintangnya berapa terus kayak modelnya kayak gimana terus jadi bakalan mau beli gitu tapi kalau misalnya di tokonya itu kurang bilangnya kayak jelek banget deh komentarnya gini nggak sesuai dengan yang di foto gini 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 jadi nggak mau beli. Iya. Kan di lingkungan pertemanan Lucy sekarang gitu, apa Lucy sering nggak sih beli barang bermerek nih untuk nunjukin ke teman-teman status sosial Lucy gitu? Sering sih kayak kalau misalnya barang bermerek itu kan lebih pede kita ya lebih Hmm, pede lebih nyaman terus kayak orang tuh nggak sepelein kita gitu tapi kalau misalnya kita pakai barang yang biasa aja tuh kayak orang tuh nggak jadinya tuh sepelein kita gitu kan kadang-kadang tuh kan uh, orang tuh terlalu nyepelein kita kalau misalnya kita tuh pakai barang yang biasa aja terus nyaman juga kan kalau misalnya sepatu yang lumayan pricey itu. jadi Lucy nganggap penting banget ya barang mewah tuh untuk penampilan kita di lingkungan sosial. Penting banget karena lebih lebih pede aja sih kalau misalnya ketemu orang kayak acara-acara gitu kan lebih nyaman terus lebih pede. Kalau misalkannya ini kan setiap hari kan kita pasti ini ya scroll sosial Iya. media gitu. Menurut Lucy berpengaruh banget nggak sih sosial media nih terhadap keinginan Lucy untuk membeli barang-barang mewah gitu? eh berpengaruh sih kayak misalkan lagi viral kan banyak tuh yang lagi viral barang-barang entah baju entah case HP atau em, sepatu handphone gitu gitu kan jadi tuh kayak berpengaruh banget sih di kehidupan Lucy. Jadi kalau ngelihat orang di sosial media pakai handphonenya baru, Iya, terbaru, jadi kita juga pengen. iya kepingin itu gitu. Terus kalau misalnya dia review baju, bajunya bagus, itu bakalan bagus ya bajunya, kayak bisa beli deh atau ini deh gitu. Kalau tempat-tempat yang mewah gitu kan kalau di sosial media banyak ya yang nge-share foto dia lagi di cafe mana Iya, nih gitu. Itu juga mempengaruhi Lucy nggak untuk mendatangi tempat-tempat mewah tersebut? iya berpengaruh banget kayak jadinya ada inspirasi dari mereka gitu. Kan kadang-kadang dari ada yang viral kan kayak cafe ini bagus loh, ini tempatnya enak-enak makanannya, lumayan juga di kantong Lucy gitu. Kalau misalkannya pergi ke tempat makan, kafe mewah gitu tuh bareng teman-teman di sekolah atau mungkin perginya sama orang tua? Kadang-kadang sama orang tua, kadang-kadang sama teman. Kadang-kadang kan kami ada waktunya me time sama teman-teman kan.
Jadi kayak gitu. Menurut Lucy nih, Lucy percaya nggak sih kalau kepemilikan barang-barang mewah itu memang menandakan simbol kekayaan seseorang? Percaya sih, kayak kalau misalnya barang mewah tuh lebih, kita tuh lebih pede, terus lebih em, gimana ya jelasnya tuh, kayak kalau misalnya barang mewah tuh lebih pede, lebih nyaman, terus orang tuh nggak sepelein kita kalau misalnya kita lagi di mall atau di mana. Nah, kalau menurut Lucy, Lucy merasa bangga nggak kalau misalkannya pakai barang mewah tuh, ngerasa nggak sih itu tuh memberikan kebanggaan gitu ke Iya, diri ngerasa sendiri? ngerasa banget, kayak ternyata aku keren ya pakai ini, aku bagus ya pakai ini, jadi itu lebih pede banget, karena kan kita kan di mall gitu kan, jadi kayak kurang nyaman kalau misalnya kita pakai barang biasa. Berarti Lucy dari kapan? Dari SD mungkin udah terbiasa pakai barang-barang yang mahal ya dari orang Iya, tuanya. dari mama belikan kayak gitu semua, jadi kayak eh gak tau, kayak biasanya pakai itu jadi itu bakalan pakai itu terus gitu. Kalau Kan misalnya pakai yang biasa tuh kayak kurang nyaman gitu, kayak jelek banget modelnya. dari model, bahan, kualitas juga Mm-mm. berbeda Iya. kan. Nah, em, kalau barang-barang mahal kayak gitu kan, kayak tas gitu, kan Uci juga pakai jam gitu ya. Iya. Itu tuh pembeliannya tuh direncanakan atau misalkannya Lucy kan lihat handphone nih, ada orang pakai jam baru, terus langsung kayak tiba-tiba aja minta sama mama atau mungkin mama suruh nunggu dulu atau gimana? Kalau mau beli barang mahal. Suruh, kalau beli barang mahal biasanya lu sih seringnya tuh nabung dulu, karena kan Hmm, tante mama kan coba nabung dulu sedikit sedikit, nanti mama tambahin gitu. gitu. Habis itu kalau misalnya Lucy ada duit tabungan, Lucy langsung beli aja. Nah, kalau misalkannya dari penampilan Lucy kalau ke sekolah gitu, bisa nggak kasih contoh barang mahal apa nih yang jadi simbol kekayaan bagi Uci? Lebih ke iPhone sih, kayak Hmm. handphone, terus jam tangan, iWatch, terus sepatu, karena kan biasanya beli sepatu juga gitu, sepatunya sama-sama kayak dari Nike atau dari Skechers. Kalau misalkannya di lingkungan bareng teman-teman, Uci ini nggak sih, sering nggak sih membandingkan diri Uci yang Lucy pakai dengan teman-teman yang teman-teman Lucy pakai gitu? Iya, kadang sering bandingin sih, kayak kayaknya bagus deh barang aku daripada barang dia. Hmm. Terus kadang-kadang kan kalau misalnya ada yang barang KW itu kayak kami tuh ketawain gitu lah sama teman-teman, karena kayak ih kenapa sih dia nggak beli yang lokal aja, orang dia beli yang KW. Jadi ngikutin gengsi ya, Iya. ngikutin gengsi. Kalau misalkannya Lucy dan lingkungan teman-teman Lucy itu ada nggak sih kayak kegiatan yang mungkin sekali sebulan atau habis pulang sekolah yang kalian tuh datengin gitu tempatnya? Seringnya tuh ke mall, kadang-kadang tuh ke McD juga karena kan makan gitu-gitu kan. Terus kalau ke mall tuh ya belanja, kadang-kadang tuh eh pokoknya beli Starbucks kayak gitu. Kalau misalkannya di tempat makan yang di mall gitu, gimana sih pengalaman Lucy makan di tempat mahal atau mungkin Lucy juga pernah nggak makan di tempat yang biasa aja? Pengalamannya lebih, kalau lebih mahal tuh lebih pelayanan lebih enak gitu ya kan. Terus kalau misalnya di tempat biasa tuh kurang kurang higienis juga, kurang bersih juga. Tapi kalau misalnya di tempat yang lumayan itu, dia tuh makanannya tuh lucu-lucu gitu, package apa, eh Kemasan. kemasannya tuh lebih bagus gitu. Tapi kalau misalnya di apa ya, di pinggir jalan tuh kayak berkurang bersih, kurang kurang bagus gitu. Berarti Mama Uci emang nanamin itu ya kalau misalkannya kita tuh lebih pilih-pilih gitu ya Iya, makanan. Walaupun lebih mahal tapi kan tapi kualitasnya bersih bagus gitu, gitu ya. kualitasnya bagus, lebih higienis aja. Oke. Berarti Uci sering ya main-main sama temen-temennya ke mall Iya, gitu ya, makan-makan iya bareng. sering, karena emang
Kalau pulang sekolah berarti itu kalau misalkannya pulang sekolah mau pergi ke mall gitu. Biasanya naik apa? Atau dianterin atau gimana? Biasanya sama mama diantar pakai mobil. Kalau misalnya itu sama supir sih biasanya. Bareng teman-teman juga enggak? Enggak sih, teman-teman pakai mobil juga kan. Oh, berarti perginya beda-beda Beda-beda gitu. gitu. Tapi kalau misalnya mau pulang itu kadang-kadang diantari supir kayak bareng-bareng kayak mau ke mall atau mau ke eh, makan-makan di luar gitu kayak Wingstop atau McD. Mamanya berarti nggak ngebatasin ya. Enggak, Mau pergi sama maaf teman-teman boleh boleh gitu. gitu. Yang penting pulangnya jangan malam. Jangan malam. Eh, Makasih untuk Iya. Uci yang udah mau jawab pertanyaan-pertanyaan Iya. kakak gitu kan. Kakak makasih banget. Iya, sama. Kakak tutup wawancara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.